Mari angkat kita pujian bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah ragu bersama-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku Sepenuh jiwa kami Tuhan hanya berharap kepadamu. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami yakin hanya bersama-Mu Tuhan. Kami cakap kami bersama-Mu Tuhan. Semuanya katakan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Benar hanya Engkau sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Di setiap kami anak muda-Mu Tuhan malam hari ini, kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami tahu semua karena Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah terbesar Tuhan dalam hidup kami.
Di setiap pribadi kami malam hari ini Tuhan, kami rindu, kami haus akan Engkau. Kami rindu akan pribadi-Mu Tuhan. Ini setiap kami anak muda-Mu Bapa, kami membawa hati kami membawa kehidupan kami. Kami datang di mezbah-Mu Tuhan. Kami mau pujian kami, penyembahan kami, syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kau sangat baik dalam hidup kami. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam hari kami bermazmur bagi Engkau Tuhan. Kami bermazmur bagi Allah kami yang hidup dalam kehidupan kami. Percaya padamu. Terima kasih Bapa. Bersama kami menyatakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Pujian dan pengagungan Hanya untuk-Mu Tuhan. Oh Yesus, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hati kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Tuhanku, ini pujian kami malam hari ini Tuhan. Biarlah selama kehidupan kami, selama kami hidup Tuhan, kami terus bernyanyi, kami terus bermazmur bagi Engkau. Oh, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu
lagi kita nyatakan, Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup jalanku. Ya Allah, Kami bermazmur bagi Engkau Tuhan, bermazmur bagimu selagi ku ada. Bila yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Lebih lagi kita nyatakan malam hari ini, inilah yang kami rindukan Tuhan. Setia, amin Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu, Yesus Tuhan. Oh, dalam manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan. Hati kami bersuka cita karena Engkau Tuhan, suka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, amin Tuhan. Waktu nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu, Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, ini keluar dari hati kami. Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka padamu. Hati kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Ini pujian kami malam hari ini, ini sembah kami. Kami naikkan di mezbamu, kami persembahkan hidup kami persembahkan hati kami.
Dimanapun engkau berada, mari buka hatimu sembah Tuhan. Haleluya. Dia ada bersama dengan kita. Shikaralabaralaba Yeshe. Kaulah yang Tuhan, Kaulah yang terima pujian, terima sembah dan hormat kami. Bagimu segala pujian kami, bagimu segala sembah kami, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Shikaralabaralaba Yeshe, Shikaralabaralaba, kuasa-Mu ajaib Tuhan. Kami bawa korban syukur kami malam hari ini Tuhan. Kami bawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kami persembahkan kehidupan kami. Kami persembahkan hati kami. Hati kami rindu. Shikaralababa ya shikaralaba. Shikaralaba ya shikaralaba. Semua ajaib kuasa-Mu, semua ajaib Engkau Tuhan. Yesus, ini seruan hati kami malam hari ini. Hati kami rindu Engkau, hati kami merindukan pribadi-Mu. Yesus, Shikaralababa Yeshe. We worship You, we worship You, Lord. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami, ini korban syukur kami Tuhan. Lebih lagi kami mau bermazmur bagi Engkau Tuhan. Betapa kagumnya kami akan Engkau Tuhan. Betapa kagumnya kami akan perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau nyatakan malam hari ini di hadapan Tuhan. Ku kagum karena akan Engkau. Ku kagum karena akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Lebih lagi ekspresikan rasa kagum pada Tuhan, katakan ku kagum hormat akan pribadi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hormat akan Kau Allah yang layak dipuji. ku kagum akan. Lebih lagi nyatakan ini rasa kagum
Shalom orang-orang muda, saya percaya dimanapun orang-orang muda berada pada saat hari ini, saya percaya perlindungan Tuhan, kesetiaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Kembali lagi bertemu dengan saya dan terima kasih untuk kesempatannya untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam yang indah ini Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan untuk bersekutu di hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah Tuhan memuji mempermuliakan nama-Mu, dan pada malam hari ini Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarkan firman-Mu Tuhan membimbing kami, mengajarkan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi menjadi orang-orang muda Tuhan yang semakin Tuhan luar biasa di hadapan-Mu Bapa. Pakai anak-Mu ini Tuhan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan apapun yang diucapkan anak-Mu ini boleh Tuhan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan dan kami bersyukur untuk malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan membagikan kepada setiap kita firman Tuhan yang berjudul persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, karena kita berada di bulan yang firman Tuhan mengajarkan kita tentang bagaimana kita melayani Tuhan, di sini saya membagikan kepada setiap orang-orang muda yang menyaksikan ibadah kita pada malam hari ini tentang bagaimana sikap seorang pelayan di hadapan Tuhan, sikap hati kita di hadapan Tuhan, dan bagaimana sikap kita terhadap manusia. Jadi langsung saja kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana seorang yang melayani, apa itu melayani. Dan di sini saya mau membahas sedikit bahwa melayani itu adalah bagaimana kita mempersembahkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, melayani itu bukan hanya sesuatu saat kita di dalam gereja ataupun di atas panggung, itu bukan hanya berbicara kita sedang melayani Tuhan, tetapi dimanapun kita berada, kita sedang melayani Tuhan. Nah, apa yang kita persembahkan? Yang kita persembahkan dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan, kita persembahkan yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Untuk itu, saya mengajak untuk teman-teman kita membuka kitab kita di dalam Roma yang ke-12 ayat yang pertama. Di sini firman Tuhan dikatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Jadi di sini teman-teman, seperti yang tadi saya katakan bahwa pelayanan itu ataupun saat kita melayani berarti kita sedang mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi pelayanan itu tidak bersifat apa yang kita lakukan saat kita di altar, tidak hanya berbicara tentang itu, tapi pada saat kita melakukan sesuatu untuk mempermuliakan nama Tuhan, berarti kita sedang melayani Tuhan. Kita sedang beribadah kepada Tuhan, di mana saja boleh kita beribadah, bukan hanya di dalam gereja, tetapi dimanapun kita berada, kita sedang melayani dan beribadah kepada Tuhan. Nah,
persembahan yang benar seperti apa? Persembahan yang benar itu saat kita mau memfokuskan diri kita kepada Tuhan, dan kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita sendiri yang kita mau lakukan semau-mau kita, tetapi kembali lagi ke hati kita bahwa tujuan saya ini hanya untuk melayani Tuhan. Nah, coba kita melihat di Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat yang ke-7. Di sini kita diajarkan bagaimana contoh-contoh hal yang melayani Tuhan. Salah satunya atau diantaranya di sini firman Tuhan dikatakan, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan segenap hati dan melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi pada saat kita melakukan semua itu, kita sedang melayani Tuhan. Nah, bukan sampai di situ saja teman-teman, kita melakukan hal yang tadi kita baca, lantas kita melayani Tuhan. Tetapi yang saya mau katakan di sini bahwa yang kita lakukan semuanya saat kita melayani Tuhan, kembali lagi Tuhan itu sekali lagi selalu melihat hati kita, bukan hanya melihat apa yang kita lakukan untuk Dia, tetapi jauh daripada itu Tuhan melihat kedalaman hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh, bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan saat kita melayani, bukan saja hanya kita sekedar melayani, tetapi Tuhan melihat apa tujuan kita, melihat dalam hati kita apa yang menjadi kerinduan kita. Nah, coba kita buka di dalam Amsal 21 ayat yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi kita seorang pelayan Tuhan, seorang yang beribadah kepada Tuhan, bukan berarti tidak salah kita melakukan semuanya yang terbaik untuk Tuhan kita. Tetapi jangan salah ketika kita sudah merasa bahwa inilah yang saya telah berikan kepada Tuhan. Inilah yang terbaik untuk Tuhan yang telah saya berikan, gitu. Tapi lagi-lagi Tuhan berurusan dengan hati kita. Apakah memang tujuan kita melayani itu karena mau mempermuliakan nama Tuhan, atau memang dengan kerinduan hati kita, dengan tulus ikhlas kita mau memberikan kepada Tuhan. Lagi-lagi Tuhan melihat hati kita. Jadi bukan berarti pada saat manusia melihat, wah dia orang yang melayani Tuhan, dia orang yang patuh kepada Tuhan, itu bisa saja tidak menjamin. Tetapi Tuhan yang selalu melihat hati kita. Apakah kita tulus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, apakah kita bersungut-sungut melayani Tuhan. Semuanya itu Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatunya. Dan tidak sampai di situ saja teman-teman. Saat kita melayani Tuhan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mengetahui apa yang menjadi isi hati kita. Tuhan sudah mengoreksi setiap kerinduan hati kita. Tidak sampai di situ saja seorang yang melayani itu, tetapi seorang yang melayani itu ditentukan bagaimana juga dengan sikap kita kepada orang lain. Sikap kita kepada orang lain. Saya mengajak kita untuk membuka kitab kita di dalam Titus 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Di sini firman Tuhan kembali mengajarkan kita untuk orang-orang muda bahwa demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi orang-orang muda tidak sampai di situ saja kita melayani Tuhan, tetapi di hadapan manusia, memang manusia melihat apa yang di depan mata mereka. Jadi kita harus menampilkan. Kalau Tuhan sudah melihat kedalaman hati kita, ketulusan kita, kita juga harus memperlihatkan kepada orang. Dalam tanda kutip, kita harus bersifat ramah kepada semua orang. Kita harus menghargai diri kita dan menghargai orang lain. Kita harus mengasihi orang lain. Bukan berarti kita
seorang yang melayani mungkin di gereja, atau kita seorang yang melayani di hadapan Tuhan, tetapi di depan manusia kita acuh tak acuh, kita seakan-akan tidak memperhatikan setiap mereka. Jadi di sini anak-anak muda kita ditekankan dan kita diajarkan, khususnya untuk anak-anak muda, bahwa tidak sampai saja kita melayani, tetapi kita harus menjadi teladan dimanapun kita berada. Baik mungkin dalam perkataan kita, dalam sikap kita, dalam tingkah laku kita harus mencerminkan bahwa kita adalah seorang yang beribadah kepada Tuhan, kita adalah seorang yang melayani Tuhan. Jadi di sini teman-teman kita diajarkan bahwa saya di sini diajarkan bahwa kita itu harus memiliki sikap yang benar-benar untuk menjadi contoh buat orang, contoh kecilnya. Saat kita ada di lingkungan yang mungkin notabene-nya orang-orang yang memiliki kata yang kasar atau kata yang maksudnya setiap mereka mungkin itu hal yang biasa, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan janganlah kita mengikuti seperti mereka. Karena saya banyak mendengar bahwa ada hal-hal yang sebenarnya itu kata-kata kasar, tapi karena itu dijadikan hal yang biasa, jadinya itu menjadi hal yang biasa. Contohnya hal-hal yang sebenarnya itu kata-kata kasar, tapi diperbaharui supaya halus, tapi itu tidak mengubah apa yang menjadi maksud dari kata-kata itu. Jadi saya mengharapkan untuk setiap orang-orang muda bahwa janganlah terpengaruh gitu. Kita tahu apa yang dimaksud, apa yang jahat, meskipun sudah dibungkus dengan yang sesuatu yang baik, diubah maksudnya dengan sesuatu yang baik, tetapi janganlah kita mengikuti karena kita mau mungkin dilihat supaya menghargai setiap mereka, atau kita mungkin dilihat supaya sejalan dengan mereka. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang kita seorang yang melayani Tuhan tidak bisa sejalan dengan orang-orang yang ada di luar, bahkan mungkin yang ada di sekeliling kita, kayak gitu. Dan pada akhirnya teman-teman, kita akan membuka ayat yang terakhir di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18. Di sini dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kembali lagi bahwa saat kita memiliki sikap hati yang melayani, membawa damai sejahtera bagi orang-orang, memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan, pelayanan kita itu akan berkenan di hadapan Allah dan kita akan dihormati oleh manusia. Jadi saya di sini kita sama-sama belajar bahwa seorang yang melayani Tuhan itu bukan hanya di tempat ini saja, bukan hanya kita terus mau memiliki hati yang terus melayani, tetapi di luar kita tidak mencerminkan bahwa kita seorang melayani, tetapi semuanya harus balance, bahwa kita harus menunjukkan kepada orang bahwa kita seseorang yang melayani. Kita harus memiliki hati yang tulus kepada Tuhan, yang betul-betul rindu untuk melayani Tuhan. Karena sekali lagi di sini ditekankan bahwa Tuhan melihat hati kita dan manusia melihat sikap kita, gitu. Jadi itu saja yang saya akan bagikan kepada teman-teman. Semoga ini dapat mengajarkan setiap kita, bahkan kita sama-sama belajar untuk kebenaran firman Tuhan ini, apa sebenarnya arti dalam melayani dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Baik teman-teman, saat hari ini kita tutup Alkitab kita dan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang datang bagi setiap kami Bapa. Firman-Mu telah mengajarkan kami Tuhan untuk kami dapat menjadi Tuhan seorang yang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, mempunyai sikap Tuhan yang menghormati akan Engkau, bahkan Tuhan yang menghargai setiap sesama kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu Bapa, materaikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami Roh Kudus-Mu boleh membawa kami dalam kebenaran firman-Mu dan kami boleh menghidupi firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini, berkati setiap kami anak-anak muda-Mu dimanapun berada, biarkan Roh-Mu Tuhan senantiasa hadir bersama-sama kami dalam keberadaan kami pada malam hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Shalom.